Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bu Camat, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, Bu Camat akan menjelaskan cara membuat presentasi interaktif dengan Canva. Apa sih kelebihannya membuat presentasi dengan Canva? Di Canva sudah tersedia template dan berbagai jenis elemen yang dapat kalian gunakan tanpa harus mencari elemen dari tempat lain ya, sehingga lebih memudahkan. Oke, kita langsung saja simak video berikut ini. Pertama-tama, masuk ke halaman canva.com, kemudian jika kalian belum mempunyai akun, maka lakukan sign up. Dan silakan login dengan akun aktif yang kalian miliki, bisa dengan Google, Facebook, atau email yang lainnya. Setelah selesai membuat akun, jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa melakukan login. Selanjutnya, kalian akan dibawa ke halaman beranda Canva. Nah, ini adalah tampilan beranda Canva. Di pojok kanan atas terdapat tombol buat desain atau create design. Silakan diklik. Di sini ada banyak sekali menu pilihan, ada presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis, dan sebagainya. Kita akan membuat presentasi pendidikan, maka kita pilih presentasi pendidikan. Ini adalah tampilan kanvas yang dapat kita gunakan selama mendesain presentasi pendidikan. Di sebelah kiri terdapat menu template, elemen, unggahan, teks. 4 fitur ini yang paling sering kita gunakan selama kita membuat desain. Pada fitur template, terdapat ratusan template yang dapat kalian gunakan. Kalian bisa memilih sesuai tema yang akan kalian buat. Nah, di video ini, Bu Camat akan memberikan contoh membuat presentasi mengenai olahraga. Maka kita cari di sini olahraga. Kita bisa memilih template presentasi yang menarik menurut kita. Di sini tertulis 1 dari 25. Artinya, untuk slide yang ini terdapat 25 slide. Nah, kita cari yang sesuai dengan selera kita, bisa kita scroll sampai ke bawah. Misalkan, Bu Camat akan menggunakan yang ini, 1 dari 21. Artinya, di sini ada 21 slide yang bisa kita gunakan. Kita pilih saja, terapkan semua halaman, supaya semua slide ini bisa kita gunakan. Atau kita bisa memilih slide yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini sementara Bu Camat akan terapkan semua 21 halaman ini. Pada slide pertama, kita bisa jadikan ini sebagai judul. Misalkan di sini Bu Camat akan membuat mengenai basket. Nah, sebaiknya kalian sudah menyediakan dulu materinya atau bisa sambil mengerjakan di slide Canva ini. Di sini kebetulan Bu Camat sudah tersedia materinya. Ibu tinggal mengopi saja. Jadi kalau kalian sudah ada bahan pada Word atau pada PowerPoint ya, kalian bisa menyalinnya di sini. Nah, misalkan di sini akan membuat tema permainan bola basket. Lalu untuk gambar ini bisa kita ganti. Kita pilih di bagian elemen, kemudian kita cari basket. Kita ketikkan basket. Di bagian elemen terdapat semua, artinya foto dan grafis semua tercampur di sini, atau kita bisa memilah hanya foto saja, atau grafis, video, atau audio. Ya, kita akan cari, misalkan sini saya akan menggunakan foto bertemakan basket. Lalu foto ini kita drag hingga masuk ke dalam frame. Nah, di sini sudah terganti. Foto yang sebelumnya sudah digantikan. Jika ingin digeser, kita klik 2 kali, lalu kita sesuaikan. Kalau sudah, kita lepas. Selanjutnya, kalian bisa mencantumkan nama pembuatnya. Misalkan di sini nama Ibu.
Ini Utami. Pada slide ketiga, kita akan isi misalkan tentang lapangan basket. Di bagian fitur elemen, kalian bisa mencari lapangan basket. Nah, misalkan Ibu akan pilih gambar yang ini. Selanjutnya kita perbesar. Atau kalian juga bisa mengunggah media yang ada di perangkat laptop kalian. Misalkan sini karena Ibu sudah ada, nah Ibu akan tambahkan dari unggahan. Letaknya disesuaikan. Ya. Dan kita bisa menambahkan ukuran. Pilih teks, subjudul, cantumkan ukuran lapangan basket yaitu 28 meter. Dan teks ini kita copy. Dan kita bisa mencantumkan sebagai ukuran lebar 15 meter. Kita rotate dan letaknya kita sesuaikan. Untuk tampilan gambar ini bisa juga kita klik gambar lalu edit gambar dan kita bisa berikan efek bayangan, pilih timbul atau sudut atau bersinar. Ya, misalkan seperti ini dan ukurannya bisa kita setting ulang. Selanjutnya di slide keempat ini, di sini akan dibahas mengenai waktu permainan basket. Nah, siapkan slide-nya, kemudian kita ketik waktu permainan basket, dan untuk waktunya yaitu 4 kali 10 menit. Beri keterangan, 4 sama dengan jumlah kuarter dan 10 menit menunjukkan durasi untuk setiap kuarter. Pada bagian gambar, kita cari elemen yang terkait dengan waktu, misalkan stopwatch. Kita cari yang berbentuk foto supaya bisa di-drag ke frame yang sudah tersedia. Nah, misalkan frame ini saya letakkan dulu, Ibu pindahkan dulu ke pinggir, dan untuk judulnya diletakkan di sebelah kiri. Kemudian di sini Ibu Camat akan memilih gambar yang ada tangannya. Kita drag sampai gambar ini masuk. Lalu kita klik 2 kali, kita sesuaikan. Iya, seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal disesuaikan untuk ukuran teks, ya, atau ganti warna dan lain sebagainya. Slide berikutnya mengenai federasi basket. Cari elemen foto, kemudian bisa diseret ke bagian frame-nya, lalu kita buat judul untuk slide yang berikutnya yaitu federasi basket. Dan di slide selanjutnya, kita isi apa saja federasi basket itu. Misalkan yang pertama ada internasional dan yang kedua nasional. Untuk teks ini bisa diperbesar. Dan terkait gambar mengenai federasi basket, kalian bisa searching ya dari Google atau dari Canva. Jika tidak ditemukan, bisa cari dari sumber lainnya. Selanjutnya mengenai teknik dasar basket. Elemennya kita ganti. Kita cari elemen yang terkait dengan teknik dasar basket. Ya, misalkan ini kita drag dan seret ke dalam frame gambar. Kita cari elemen yang sesuai terkait teknik dasar basket. Kemudian kita drag dan lepas. Lalu untuk elemen yang tidak digunakan bisa kita hapus. Kemudian slide berikutnya mengenai isi atau penjelasan dari teknik dasar basket. Slide terakhir misalkan mengenai teknik basket. Kita siapkan slide kosong, lalu kita pilih template. Kita cari dari tema template yang sebelumnya, misalkan pilih yang ini. Lalu ini bagian judulnya kita ganti dengan teknik dalam basket.
Nah, di sini Ibu sudah membuatkan. Nah, untuk judulnya diganti dengan teknik dasar basket, lalu elemen teks yang tidak digunakan bisa dihapus. Kemudian yang gambar pertama kita beri teknik passing. Ini bisa kita cetak tebal teksnya dan penjelasan di bawahnya bisa kita perbesar ukurannya. Lalu yang kedua yaitu teknik patching. Ini bisa kita perbesar juga dan cetak tebal. Begitupun dengan penjelasannya. Dan yang ketiga yaitu dribbling. Yaitu menggiring bola. Kita perbesar ukurannya ya, kita sesuaikan. Dan untuk gambarnya, kita bisa pilih dari elemen, kemudian ketik saja. Untuk passing itu artinya mengoper bola basket, kita cari oper bola basket, lalu kita cari gambarnya. Nah, kita bisa masukkan ini misalkan, kita drag sampai masuk ke dalam kotak gambar. Coba ulangi sekali lagi, lepas. Lalu menangkap bola. Begitupun dengan gambar yang ketiga, teknik dribbling, kita bisa cari dari elemen lalu kita seret. 4 teknik lagi kita klik titik 3 ini lalu duplikat satu halaman. Nah, di halaman yang berikutnya kita tambahkan satu elemen ini ya. Kita tambahkan caranya kita klik, lalu sambil tekan Shift, kemudian tekan teks, tekan elemen yang lainnya. Jika semuanya sudah tergabung, kita bisa Ctrl C lalu Ctrl V. Jadi kita bisa, nah seperti ini, bisa menambah elemen yang sama. Kemudian kita seret dan kita letakkan di tengah. Nah ini untuk yang lainnya juga sama ya, untuk teknik shooting kita bisa cari di elemen. Setelah ketemu gambar yang sesuai, kita seret lalu lepas dan masukkan. Nah bisa jadi kalau tidak berhasil mungkin ada elemen yang menutupi. Coba kita ulangi, seret dan lepas. Nah jadi tadi kenapa tidak berhasil? Karena ada elemen yang menutupi. Jadi kalau ada elemen yang menutupi, kita klik kanan lalu kita simpan ke bawah. Nah, kemudian untuk gambar yang berikutnya, cari gambar terkait layup shoot, kemudian seret dan lepaskan, lalu pivot yaitu berputar menggunakan satu kaki poros, kemudian seret dan lepaskan, dan rebound yaitu mengambil bola pantul hasil syuting yang tidak masuk ke ring. Kita bisa cari gambarnya dari Google, kita klik kanan lalu copy. Kita kembali ke Canva dan sini langsung saja Ctrl V. Kita tunggu hasilnya hingga terunggah. Nah, ini sudah terunggah, seret dan sampai masuk ke dalam frame. Oke, sudah berhasil, tinggal disesuaikan ukuran fontnya, bisa diperbesar ya. Dan kalian juga bisa menambahkan elemen-elemen yang lainnya, misalkan elemen sudut, atau mungkin bunga, dan sebagainya ya. Silakan kalian berkreasi dengan Canva ini. Kemudian, jika desain presentasi yang sudah kalian buat sudah selesai, maka siap dibagikan atau dikumpulkan kepada guru. Ya, caranya klik bagikan di bagian atas, kemudian pilih bagikan tautan, lihat. Jadi di sini ada pilihan edit, dibagikan sebagai template dan juga bagikan tautan lihat. Jika desain ini ingin dilihat hanya dilihat oleh orang lain, maka kita pilih lihat. Jika desain ini ingin supaya dijadikan template oleh orang lain, maka kita bagikan tautan untuk digunakan sebagai template. Dan jika desain ini supaya bisa diedit oleh orang lain atau ingin kita pindahkan ke akun yang lainnya, maka kita pilih bagikan tautan edit. Semua kembali kepada kebutuhan masing-masing. Oke, karena ini ingin dikumpulkan sebagai tugas, maka kita pilih bagikan tautan lihat. Selanjutnya, salin tautan, dan silakan tautan ini siap dibagikan kepada teman, guru, atau lainnya. Caranya bisa dengan membagikan di grup WhatsApp, atau bisa juga lewat kelas virtual seperti Microsoft Teams, Google Classroom, dan sebagainya.
Oke, selamat membagikan karya kalian. Semoga kalian bisa membuat presentasi dengan Canva yang lebih baik lagi dari yang dicontohkan dalam video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya bisa lebih bersemangat lagi membuat video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.